Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Nur Jamilah Oktaviani SPD, guru kelas 4 SDN Bujur Barat 2, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang harus dipelajari, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, setidaknya ada 4 poin yang harus diperhatikan kita sebagai pendidik. Yang pertama, menunjukkan dan mendalami diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, tentunya kita sebagai pendidik tidak akan lepas dari yang namanya belajar. Sehingga dalam poin kedua, dengan terus belajar diharapkan kita sebagai guru bisa mengantarkan siswa untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Jadi, dari kedua poin ini, sebelum memerdekakan murid, maka gurunya dulu yang harus merdeka. Yaitu dengan apa? Dengan terus belajar, agar bisa mengantarkan murid menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, poin yang ketiga, menyesuaikan peran guru sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Tentunya Bapak Ibu, kita sudah mengetahui zaman murid sekarang dan murid dahulu sangatlah berbeda. Maka tugas kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan diri dengan murid zaman sekarang. Poin yang keempat, kita sebagai guru harus bisa memberi nasihat, bertutur kata lembut, rajin mendengarkan pendapat, memotivasi untuk rajin dan senang belajar. Karena sekecil apapun yang kita buat untuk murid, maka akan berbekas di hati mereka. Nah, lalu bagaimana mendidik dan mengajar dalam modul 2? Kita lihat pendidikan pada zaman kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial tentu saja pernah kita rasakan atau pernah kita lihat. Contohnya yang pertama, menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Yang kedua, kekerasan pada murid di sekolah. Yang ketiga, sanksi fisik ketika belum atau tidak mengerjakan perintah guru. Yang selanjutnya, sistem penilaian yang hanya berorientasi pada kecakapan kognitif atau pengetahuan saja. Lantas sebenarnya bagaimana seharusnya mendidik dan mengajar itu? Kita lihat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita sebagai pendidik pasti mengetahui semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara,
Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Jadi, guru memahami secara utuh tentang apa yang ia dapat dan ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kehendak. Jadi, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat murid, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun untuk murid. Dan yang terakhir, tuturi handayani, atau di belakang memberi dorongan. Jadi, guru tidak sekedar memberikan motivasi saja kepada murid, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa karsa dan karyanya. Selanjutnya, modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan ini, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah bagian dari dasar pendidikan murid berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama inilah bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan. Dalam mendampingi murid, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita sebagai pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik itu dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita sendiri bagian dari alam universal. Selanjutnya, konsentris, pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Asas trikon ini diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 secara global. Selanjutnya, modul yang keempat yaitu mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara mengolah cipta atau kognitif dan mengolah rasa atau afektif yang akan menghasilkan karsa atau psikomotorik. Sebagai contoh, kita tentang kejujuran. Kita dapat melihat perpaduan antara pengetahuan atau wawasan tentang kejujuran. Berarti ini murid sedang mengolah yang namanya cipta atau kognitif. Kemudian dalam perasaan murid yang mengikutinya itu seperti ia merasa gelisah jika ia berperilaku tidak jujur atau melihat perilaku ketidakjujuran di sekitarnya. Ini berarti murid mengolah yang namanya rasa atau afektif. Kemudian dari kegiatan kognitif dan afektif tersebut menghasilkan watak atau budi pekerti jujur yang ditampilkan. Ini yang dinamakan mereka menghasilkan psikomotorik, mereka sudah terbentuklah watak mereka menjadi pribadi yang jujur.
Dalam modul ini juga dijelaskan mengenai pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian intelligible dari budi pekerti, karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Murid dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan tertentu. Salah satu yang mempengaruhinya mungkin saja kita sebagai pendidik yang senantiasa menuntun tumbuhnya kecerdasan pikiran murid. Selanjutnya, untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid, kita tentunya sebagai pendidik harus mengetahui yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda. Kita tahu ini harus disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman murid tersebut. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Kita tahu sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Tentunya ini adalah proses yang diharapkan kita sebagai pendidik untuk mengantarkan murid agar mereka selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Karena kita tahu setiap murid itu berbeda, maka pelakuan kita pun terhadap murid tersebut harus berbeda, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti. Selain kita memberikan pengetahuan kepada murid, tentunya kita juga harus berupaya maksimal untuk bisa mengembangkan akal budi pekerti mereka. Dan yang terakhir, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri. Ini dimaksudkan untuk mempersiapkan murid untuk kehidupan dan penghidupannya di masa yang akan datang, agar mereka bisa memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Selanjutnya, terdapat trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam kehidupannya. Pada keluargalah anak mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Yang kedua, sekolah atau disebut dengan alam perguruan. Alam perguruan ini merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam perguruan ini meliputi semua jenis dan bentuk satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid. Alam perguruan ini dianggap sebagai media perantara dari kesinambungan 3 wadah dasar proses pendidikan, yaitu keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda atau masyarakat. Yang terakhir, masyarakat atau disebut dengan alam pergerakan pemuda. Alam pergerakan pemuda ini merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat inilah sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Definisi alam masyarakat yang semakin luas tidak hanya berada di lingkungan sekitar, tetapi juga meluas bagian dari dunia yang tanpa sekat.
Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat inilah semuanya saling berhubungan dalam pertumbuhan murid kita. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.